Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Rehana Putri dari kelas B Prodi Magister Manajemen akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Pertanyaan pertama yaitu adalah kemukakan secara konsep peran memanage SDM sebelum era globalisasi dan persaingan pada organisasi profit motif maupun organisasi sosial. Kemukakan dengan contoh kasus dan konsep yang digunakan organisasi tersebut. Jadi sebelum era globalisasi, peran manajemen sumber daya manusia itu hanya berfokus kepada aspek administratif dan pengawasan ketimbang dari pengembangan strategi. Di mana konsep yang digunakan pada masa itu adalah konsep manajemen klasik. Nah, konsep manajemen klasik ini menekankan tentang efisiensi kerja, kemudian juga pembagian tugasnya yang jelas, serta kepatuhan terhadap prosedur yang ada. Nah, dalam organisasi profit motif, seperti misalnya kayak pabrik manufaktur yang ada pada abad ke-20-an, nah manajemen sumber daya manusia itu tuh hanya berperan untuk melakukan pengawasan tenaga kerja, pencatatan kehadiran, pemberian upah, dan pemeliharaan disiplin kerja saja. Nah, kita ambil contoh dari kasus Ford Motor Company di tahun 1900-an, di mana peran dari manajemen sumber daya manusia itu hanya memastikan pekerja itu mematuhi standar waktu dan gerak agar produktivitasnya semakin meningkat. Nah, tanpa mereka memperhatikan pengembangan dari individu atau orang yang bekerja di sana, kemudian juga tidak memperhatikan kesejahteraan jangka panjang terhadap pekerja yang ada di sana. Nah, sementara itu untuk organisasi sosial seperti lembaga amal, kemudian yayasan keagamaan, itu manajemen sumber daya manusia hanya melakukan pendekatan human relation sederhana seperti kayak menekankan loyalitas, pengabdian, ataupun nilai-nilai moral daripada kinerja berbasis target. Contohnya bisa kita ambil organisasi sosial yaitu Palang Merah, di mana mereka itu mengandalkan motivasi intrinsik dan juga semangat volunteer daripada melakukan sistem kompensasi ataupun juga pelatihan formal. Nah, jadi secara kesimpulan bahwasannya di era sebelum globalisasi, manajemen sumber daya manusia itu hanya bersifat administratif dan juga operasional aja. Mereka tuh lebih menekankan untuk pengelolaan tenaga kerja sebagai alat produksi atau pengguna ataupun pelaksanaan kegiatan sosial, bukan sebagai aset dari strategis yang perlu dikembangkan secara kompetitif seperti pada era globalisasi saat ini. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung kelangsungan organisasi di era persaingan yang semakin tajam? Kemukakan dengan contoh kasus dan konsep apa yang harus diterapkan manajemen organisasi tersebut. Jadi di dalam era di mana persaingan yang semakin tajam ini, manajemen sumber daya insani itu sangat mendukung untuk keberlangsungan organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit. Nah, manajemen sumber daya insani itu sudah tidak lagi fokus ke bagian administrasi pegawai aja, tetapi dia juga berfokus untuk sebagai mitra strategis organisasi yang dimana dia berperan untuk membangun keunggulan kompetitif melalui pengelolaan talenta, kemudian peningkatan kompetensi, dan pembentukan budaya kerja yang adaptif. Nah, konsep yang relevan yang diterapkan adalah itu strategi human resource management. Nah, pendekatan ini itu adalah pendekatan yang melakukan penyelarasan strategi sumber daya manusia dengan visi dan misi organisasi agar setiap individu itu mampu memberikan kontribusi optimal terhadap tujuan jangka panjang. Nah, sebagai contoh kita ambil dari PT Telkom Indonesia, di mana mereka itu menerapkan konsep strategi human resource manajemen, di mana mereka itu membuat sebuah program yaitu Telkom Corporate University. Nah, program ini itu dibuat bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan di bidang digital dan juga inovasi. Nah, langkah-langkah ini itu dilakukan dari manajemen SDM-nya agar
Telkom itu mampu bersaing di era transformasi digital yang sangat cepat ini. Dan program ini tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tapi juga berfokus pada pembentukan pola pikir agar adaptif dan juga kolaboratif. Nah, melalui pendekatan ini pula, Telkom Indonesia itu juga bisa menjaga daya saingnya di industri telekomunikasi, dan juga mereka bahkan bisa berekspansi ke layanan digital. Nah, secara konseptual, organisasi modern itu perlu menerapkan manajemen sumber daya insani yang berbasis kompetensi, pembelajaran berkelanjutan, agar mampu bertahan dan juga berinovasi, serta berkembang di tengah lingkungan bisnis yang sangat dinamis dan juga kompetitif ini. Baik, untuk pertanyaan ketiga, poin A, yaitu jelaskan kondisi organisasi di tempat saudara bekerja dengan menggunakan analisis Boston Consulting Group. Jadi pendekatan ini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu adalah pendekatan aspek produktivitas atau kinerja karyawan, di mana ini dilihat dari hasil kerja karyawan yang sesuai dengan job deskripsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, pada posisi tempat saya bekerja saat ini, saya akan membahas di unit saya saja, di mana karyawan-karyawan di tempat saya bekerja itu memiliki kinerja yang bisa dikategorikan menengah. Lalu untuk yang pendekatan kedua yaitu potensi pengembangan, di mana karyawan-karyawan di tempat unit saya bekerja itu potensi pengembangannya sangat menjanjikan, dikarenakan mereka adalah karyawan-karyawan yang sudah bekerja lama dan memiliki pengalaman yang sangat lama juga, dan pengalaman yang banyak juga, sehingga potensi pengembangannya menjamin untuk di masa yang akan datang. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu adalah di poin B, berada di posisi mana organisasi saudara tersebut pada saat ini, kenapa demikian? Menurut saya, posisi dari unit tempat saya bekerja saat ini yaitu adalah problem employment, di mana kondisi ini adalah posisi di mana karyawan itu berada pada kinerja karyawan yang rendah, namun sebaliknya potensi pengembangan karyawan itu tinggi. Ini disebabkan karena posisi ini terjadi karena karyawan-karyawan ataupun senior tempat saya bekerja itu mereka tidak mendapatkan reward, di mana mereka itu sudah bekerja sekitar 8 tahun lebih dengan job desk yang sangat banyak, tetapi mereka tidak mendapatkan reward yang layak dari atasan mereka, sehingga itu yang menyebabkan penurunan kinerja pada unit saya. Nah, jika dikatakan potensi pengembangannya itu tidak usah diragukan lagi dengan pengalaman mereka 8 tahun lebih dengan job desk mereka yang banyak dan berhasil dalam melakukan pekerjaan itu sudah cukup untuk melihat bahwa potensi pengembangan mereka sangat luar biasa. Lalu pertanyaan poin C, kemukakan keunggulan dan kelemahan pada posisi tersebut. Yaitu tadi keunggulannya adalah potensi pengembangan mereka sangat luar biasa, di mana pengalaman kerja mereka yang sudah bertahun-tahun itu, serta juga mereka sering melakukan pelatihan yang dimana pelatihan tersebut itu memang sesuai dengan job desk mereka, dan itu menjadi sebuah keunggulan untuk pengembangan potensi di masa yang akan datang pada unit tempat saya bekerja dan juga pada tempat kerja saya secara keseluruhan. Dan kelemahannya yaitu tadi karena tidak adanya reward ataupun juga tidak dilirik untuk mendapatkan posisi yang layak, karyawan-karyawan ini jadinya pekerjaannya tidak ada semangat lagi untuk bisa bekerja gitu. Makin lama kinerjanya makin menurun gitu. Lalu poin ke D, apa saran saudara terhadap kondisi yang dihadapi organisasi saudara tersebut? Jadi saran dari saya pribadi yaitu adalah atasan perlu
memperhatikan karyawan-karyawan yang memang mereka itu bekerja sangat baik di tempat mereka gitu, dimana mereka bekerja itu pastinya mengikuti arahan dari atasan, dan mau nggak mau mereka harus kerjakan karena memang udah tanggung jawab dari mereka. Tapi perhatikan bahwa mereka itu juga manusia yang perlu disupport dari segi manapun gitu, karena dengan melihat pengalaman mereka bekerja yang sangat lama, kemudian juga mereka juga yang memiliki pengetahuan yang luar biasa terhadap pekerjaan mereka, itu dengan memberikan reward berupa mungkin posisi yang layak untuk mereka, itu malah jadi menambah peningkatan kinerja pada karyawan-karyawan tersebut. Jadi itu saran dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.